Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI pada hari ini bersama dengan saya Pendeta Febrita Melati dari GKI Cikarang. Tema Sapaan Gembala kita saat ini adalah memberi kesempatan kedua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Mulia, sungguh kami bersuka cita atas kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami untuk bertumbuh dan mengasihi Engkau dan sesama. Tuhan, saat ini kami membuka diri untuk disapa oleh firman-Mu. Pimpin dan arahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, supaya kami beroleh hikmat untuk menghidupinya dalam situasi kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats pengantar dalam renungan saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, tempat kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Namun, Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Namun Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah kesal terhadap seseorang sampai kita marah lalu tidak memberikan kesempatan kedua kepada orang tersebut? Misalnya dalam hubungan keluarga, ada salah seorang anggota keluarga kita yang datang minta maaf karena pada waktu lalu ia pernah mengecewakan kita. Dan apakah kita menutup mata dan telinga lalu tidak mengizinkan dia untuk menjalin relasi lagi dengan kita? Atau ketika kita mempercayakan satu tugas atau proyek kepada seseorang, kemudian seseorang itu gagal melakukannya, apakah kita masih memberikan kesempatan kedua untuknya? Ketika kita ingin memilih pemimpin dalam komunitas kita, yang kita tahu bahwa pemimpin itu punya pergumulan di masa lalu, apakah kita masih mengizinkan dia untuk memimpin kita? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pergumulan dan perselisihan dapat timbul di antara orang-orang yang mengasihi Tuhan karena kegagalan ataupun kesalahan seseorang di masa lalu. Dalam firman Tuhan saat ini diceritakan tentang perselisihan yang terjadi antara Barnabas dan Paulus. Perselisihan terjadi ketika Paulus tidak memberi kesempatan kedua kepada Yohanes yang disebut sebagai Markus untuk mengikuti mereka dalam melawat jemaat-jemaat yang pernah menerima berita Injil dari Paulus. Barnabas yang juga adalah paman dari Markus memberikan kesempatan lagi kepada Markus untuk dapat mengikutinya, memberitakan Injil meskipun Markus pernah meninggalkan pamannya dan Paulus di Pamfilia. Kesempatan kedua yang diberikan Barnabas kepada Markus mengubah Markus menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Di dalam sejarah kekristenan, di kemudian hari, Markus dikenal sebagai orang yang memberitakan Injil sampai ke Mesir. Markus juga menjadi pendiri dan pemimpin gereja Ortodoks Koptik pertama di Mesir. Dia menjadi uskup pertama di Alexandria dan dihormati sebagai pendiri kekristenan pertama di Afrika. Bapak Ibu Saudara, memang wajar ya kegagalan, kesalahan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kegagalan seseorang di masa lalu memang dapat menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan, bahkan sampai kekecewaan. Namun jangan sampai karena kegagalan kita kemudian membenci orang tersebut dan tidak memberikan dia kesempatan kedua untuk dia dapat menata ulang kehidupannya, potensinya, dan relasinya dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, ada praktik seni Jepang yang disebut kintsugi.
Kintsugi berarti menyatu dengan emas. Kintsugi merupakan seni memperbaiki tembikar yang pecah. Jika sebuah mangkuk tembikar pecah, daripada membuang pecahan-pecahannya, lebih baik pecahan-pecahannya itu disatukan kembali dengan getah pohon seperti lem dan retakannya akan dihiasi dengan emas. Jika dijual, maka mangkuk tembikar ini akan berharga lebih mahal dari sebelumnya. Praktik ini merupakan satu gagasan bahwa masih ada potensi keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Kerusakan atau ketidaksempurnaan merupakan sebuah peluang untuk dibentuk menjadi lebih baik dan lebih indah. Bapak, Ibu, Saudara, kesempatan kedua diberikan bukan untuk mengulangi kesalahan dan dosa, tetapi sebagai peluang menjadi lebih baik dan berdampak. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Jika kita mendapatkan kesempatan kedua, maka mari kita manfaatkan untuk menjadi lebih baik. Seperti yang telah diteladani oleh Markus. Kesalahan masa lalunya seharusnya tidak perlu diulangi. Ketika kita masih dipercayakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita melakukan lebih baik dari sebelumnya. Dan bagi kita yang pernah terluka dan kecewa karena telah dikhianati atau ditinggalkan, jangan lekas-lekas menghakimi dan menutup diri untuk tidak memberi kesempatan kedua kepada orang yang membuat kita terluka. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Ketidaksempurnaan justru merupakan peluang untuk menjadi lebih baik. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita membuka diri dan mengizinkan Tuhan berkarya bagi orang lain agar dia bertumbuh dan berubah ke arah yang lebih baik melalui kesempatan kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersuka cita atas firman Tuhan yang memberikan teladan kepada kami ketika Barnabas mau memberikan kesempatan kedua kepada Markus. Sungguh ini menginspirasi kami untuk membuka hati, membuka diri kepada saudara-saudari kami yang tidak sempurna. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, agar kami berani rendah hati dan mengampuni, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kami yang pernah melakukan kesalahan kegagalan, supaya ia boleh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kami percaya pada firman Tuhan yang hidup dan mengubahkan dan menggerakkan kami untuk mengasihi sesama melalui memberi kesempatan kedua. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas untuk kita semua. Sampai bertemu dalam sapaan Gembala GKI di hari yang lain. Tuhan memberkati.